Ya, kita akan mulai membaca sekarang dari bab yang ke-11, buku Destined to Reign. Judulnya Mencabut Akar Terdalam. Pernah saat saya sedang mempersiapkan khotbah, Tuhan memberikan penglihatan batin kepada saya tentang sebatang tanaman yang sakit dengan setiap helai daunnya melambangkan kondisi tertentu. Tetapi saya baru benar-benar terduduk tegak dan memperhatikan saat ia menunjukkan kepada saya akar-akar dari tanaman itu. Beberapa akarnya berada tepat di bawah permukaan tanah, namun akar utamanya tertanam lebih jauh ke dalam tanah. Saat menghadapi masalah apapun dalam hidup, kita ingin sampai ke akarnya. Apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya berikutnya adalah yang paling hebat kuasanya. Ia menunjukkan kepada saya bahwa akar yang terdalam melambangkan taktik mendasar yang digunakan iblis untuk menyerang manusia. Ia menyingkapkan kebenaran ini kepada saya karena ia ingin saya menyingkapkan strategi iblis terhadap umatnya supaya ia dapat memperlengkapi mereka untuk melawan serangan-serangan iblis. Anda tahu, saat kita menghadapi masalah apapun dalam hidup, kita ingin sampai kepada akarnya. Jika Anda sedang menumbuhkan sebatang tanaman dan tanaman itu menjadi lemah dan sakit, Anda akan keliru seandainya Anda berupaya memberinya makanan dan memulihkan tanaman itu dengan menangani unsur-unsur permukaannya saja, seperti daunnya misalnya. Untuk menyelesaikan masalah itu, Anda harus berurusan sampai ke akarnya. Dengan cara yang sama, penyakit kronis, depresi mental, kecemasan yang terus-menerus, kekurangan uang, atau ketidakharmonisan rumah tangga. Semuanya itu sama seperti daun-daun tanaman yang sakit yang sedang layu. Anda dapat memotong sehelai daun yang sakit, tapi hanya masalah waktu sebelum daun lainnya menjadi sakit. Jadi, apa yang kita ingin bahas dalam bab ini adalah akar dari beberapa masalah yang orang-orang percaya hadapi. Jika Anda mampu mengidentifikasi dan menangani akarnya, maka buahnya dan daunnya atau penampilan luarnya akan pulih dengan sendirinya. Dengan kata lain, jika akarnya sehat, bagian lain dari tanaman itu secara alami akan sehat juga. Stres adalah salah satu dari akar masalah tersebut. Dunia telah menemukan bahwa banyak penyakit dan wabah berhubungan dengan sebuah akar yang disebut stres. Dalam sebuah artikel di website Mayo Clinic mengingatkan bahwa stres dapat mengganggu hampir seluruh proses tubuh Anda dan membuat Anda menjadi lebih rentan untuk terserang masalah-masalah yang mengancam jiwa Anda. Saya yakin Anda telah membaca artikel-artikel dalam surat kabar tentang bagaimana stres dapat mengikis kesehatan dan menyebabkan penyakit-penyakit manusia. Penelitian ilmiah telah menghubungkan bahwa stres yang berlebihan dengan berbagai kondisi termasuk penyakit jantung, penyakit darah tinggi, peningkatan kadar kolesterol, stroke, kulit pecah-pecah, sakit kepala, impotensi, dan kemandulan pada wanita. Ketakutan adalah akar yang lebih dalam dari stres. Dunia juga telah mengidentifikasi ketakutan sebagai penyebab dari stres. Mereka telah menemukan bahwa dalam banyak kasus,
Stres diawali dengan ketakutan atau rasa takut. Ketakutan dapat mewujudkan dirinya sendiri dalam serangan-serangan kepanikan atau kecemasan yang terus-menerus. Itu juga dapat menyebabkan sulit tidur, kegelisahan yang terus-menerus, dan gangguan pikiran. Meskipun ketakutan kedengarannya seperti akar yang perlu ditangani, itu masih bukan akar yang terdalam. Tuhan menunjukkan kepada saya akar yang lebih dalam dari stres dan ketakutan. Ia menunjukkan kepada saya bahwa masalah terbesar dan masalah terdalam berada di alam rohani, dan itu hanya dapat dihancurkan atau ditangani oleh kuasa dari karya Yesus yang sempurna, yang sudah tuntas. Apakah Anda tertarik untuk mengetahui apa akar penyebab ini? Apakah Anda tertarik untuk mengetahui lebih jauh apa yang lebih dalam dan lebih berbahaya dari stres dan ketakutan? Penghukuman adalah akar yang terdalam. Bahasa Inggrisnya menggunakan kata condemnation, ya, penghukuman adalah akar yang terdalam. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa akar terdalam adalah penghukuman. Semuanya berasal di Taman Eden saat manusia pertama, Adam, mengambil dan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi Anda bisa membayangkan ada sebuah tanaman yang sakit dan helai-helai daunnya itu bisa melambangkan kebiasaan yang buruk, penyakit, masalah keuangan, dan seterusnya. Lalu di bawah tanah dari tanaman itu, di akarnya akan ada akar yang menyebar, lalu salah satu akarnya itu adalah stres. Akar yang lebih dalam adalah ketakutan, dan akar yang paling dalam adalah penghakiman. Saya lanjutkan. Sejak saat itulah manusia, sejak di Taman Eden itu maksudnya, manusia mulai mengembangkan hati nurani. Sejak mereka mulai makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Hati nurani Anda adalah suara di dalam diri Anda yang mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Hati nurani Anda memahami keadilan. Hati nurani Anda memahami jika ada dosa dan dosa itu harus dihukum. Ini juga telah menuntun manusia untuk menghukum dirinya sendiri karena dosanya. Jadi keinginan untuk menghukum diri sendiri atau kesadaran untuk menghukum diri sendiri itu munculnya dari hati nurani di dalam kita yang menyatakan kita bersalah dan kita pantas dihukum, ya. Hati nurani yang secara khusus menantikan hukuman adalah hati nurani yang berada di bawah penghukuman. Ada orang-orang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya yang dikalahkan oleh rasa bersalah dan penghukuman atau rasa terhukum atau rasa tertuduh. Namun perbedaannya adalah bahwa orang percaya yang mempunyai Yesus Kristus dan kuasa karyanya yang sempurna dapat menolak tuduhan, rasa bersalah, dan penghukuman apapun yang dilemparkan kepadanya oleh iblis dan oleh hatinya sendiri. Alkitab mengatakan, marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Saudaraku yang terkasih, hati kita telah diperciki oleh darah Yesus dari hati nurani yang jahat. Hati nurani yang jahat adalah yang secara terus-menerus menyadari dosa dan kegagalan kita, dan khususnya menantikan hukuman. Itu adalah hati nurani yang berada di bawah penghukuman. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dapat mempunyai hati nurani yang diperciki oleh darah Yesus. Dan daripada bersikap menyadari dosa, kita dapat bersikap menyadari pengampunan. Ini penting sekali. Menyadari pengampunan, bukan menyadari dosa. Kita dapat selalu menyadari kebenaran kita dalam Yesus Kristus, bahkan saat kita gagal. Hati nurani yang baik yang diperciki oleh darah Yesus tidak menerima masukan dari pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saya diberkati sekali dengan kalimat ini. Hati nurani yang baik yang diperciki oleh darah Yesus tidak menerima masukan dari pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi dia menerima masukan dari apa? Dari roh kehidupan, dari kasih karunia Tuhan. Hati nurani yang baik, yang murni, sama sekali tidak menerima masukan dari pengetahuan. Hati nurani yang baik menerima masukan kehidupan Kristus dan memberi Anda kepercayaan yang Anda perlukan untuk datang mendekat kepada Tuhan dengan setulus hati dan dengan keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan tidak marah kepada Anda. Penghukuman merampas keakraban Anda dengan Tuhan. Namun firman Tuhan mengatakan, saya akan baca mengikuti bahasa Inggrisnya, jadi saya tidak baca seluruh ayat yang tertulis di Destintur ini yang versi bahasa Indonesia ini. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan namun firman Tuhan mengatakan, mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Sayangnya banyak orang percaya tidak mengandalkan kuasa salib untuk membasmi atau meniadakan penghukuman dalam kehidupan mereka. Mereka justru mengandalkan upaya-upaya mereka sendiri melakukan yang benar lebih banyak dan lebih banyak lagi untuk membebaskan diri mereka dari rasa bersalah dan dari rasa terhukum. Pendakwa saudara-saudara kita, itulah sebabnya mengapa penghukuman adalah akar yang terdalam. Itu adalah akar yang tidak dapat diatasi oleh manusia dengan upaya diri sendiri. Penghukuman menuntut pembayaran untuk semua kegagalan dan dosa Anda. Tanpa Yesus tidak ada pembayaran. Ya. Jadi kalau tanpa Yesus hanya mengandalkan upaya diri sendiri, kita mustahil bisa membayar tuntutan itu. Sampai saat ini telah ada pembicaraan tentang rasa bersalah dan bagaimana itu dapat menimbulkan gejala-gejala di dalam tubuh manusia. Tetapi itu hanya memandang sambil lalu pada bagian permukaannya. Meskipun para ahli mampu mengidentifikasi rasa bersalah dan rasa terhukum atau rasa tertuduh sebagai sumber-sumbernya, mereka tidak memiliki cara untuk membasminya. Mereka tidak dapat memahami bahwa manusia dihadapkan pada masalah rohani, karena iblis dengan licik memanfaatkan penghukuman untuk menyerang manusia pada masa sekarang ini.
Di dalam bahasa Ibrani, nama iblis adalah Hasatan, yang secara harfiah berarti pendakwa. Ia adalah seorang penuntut hukum Taurat, dan dia ahli dalam menghukum Anda atau membuat Anda tertuduh dengan selalu menunjukkan kegagalan-kegagalan dan kelemahan-kelemahan Anda. Itulah sebabnya mengapa Alkitab menyebut dia pendakwa saudara-saudara kita. Bahkan saat Anda melakukan sesuatu yang benar, si pendakwa akan berkata, itu masih kurang baik. Seperti tetesan air yang jatuh terus-menerus, ia akan terus mendakwa Anda dan melontarkan penghukuman kepada Anda. Keberhasilan puncak dari tuduhannya itu adalah dari penghakimannya itu adalah menimbulkan tuduhan-tuduhan dalam kehidupan Anda dan meninggalkan semua itu tidak terdeteksi. Seringkali orang percaya berada di bawah penghukuman, bahkan akan mengira bahwa itu adalah Roh Kudus. Jadi mereka yang berada di bawah penghukuman ini, orang percaya, mengira bahwa Roh Kuduslah yang sedang menegur mereka tentang dosa-dosa mereka, dan Roh Kuduslah yang sedang menunjukkan kesalahan-kesalahan mereka. Padahal itu bukan dilakukan oleh Roh Kudus. Orang-orang ini akan mulai menerima pemikiran-pemikiran negatif tentang diri mereka sendiri. Mereka akan mulai percaya bahwa mereka sebaiknya memiliki perasaan-perasaan negatif tentang diri mereka sendiri karena dosa dan ketidaklayakan mereka, atau bahwa mereka pantas memiliki rasa negatif tentang diri mereka karena atau sebagai akibat dari dosa dan ketidaklayakan mereka. Karena itu, keberhasilan puncak iblis adalah memunculkan penghukuman di dalam kehidupan Anda dengan menyembunyikannya di dalam kabut tipu muslihat, supaya Anda adalah orang yang terakhir yang menganggap atau yang meyakini bahwa Anda berada di bawah penghukuman. Beberapa orang yang telah saya bimbing karena berada di bawah penghukuman telah memberitahu saya, Pastor Prince, saya tidak mempunyai masalah penghukuman, saya hanya merasa tertekan. Saya tidak menyangkal bahwa stres adalah masalah yang real. Bahkan sesungguhnya saya mempunyai banyak khotbah tentang mengatasi stres, yang salah satunya adalah seri buku terlaris yang berjudul Live the Let Go Life. Namun yang saya ingin katakan adalah bahwa dalam banyak kasus ada akar yang lebih dalam dibanding stres atau ketakutan. Dan akar itu adalah penghukuman. Taktik yang paling efektif dari si pendakwa selalu merupakan cara yang sangat halus. Dunia tidak memiliki penyelesaian untuk mengatasi taktiknya. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita memiliki penyelesaiannya. Kita memiliki kuasa dari karya Yesus yang sempurna atau yang sudah tuntas. Darahnya tercurah dan ia dihukum demi kita, supaya kita tidak pernah lagi hidup di bawah penghukuman. Kita akan lanjutkan. Subjudulnya, apakah Roh Kudus menegur Anda tentang dosa? Halaman 132. Tetapi Pastor Prince, bagaimana saya membedakan antara suara Roh Kudus yang sedang menegur saya tentang dosa saya dan suara si pendakwa yang sedang melemparkan dakwaan terhadap saya? Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus dan jawabannya benar-benar sederhana.
Nah, perhatikanlah, karena ini akan memerdekakan Anda. Kesimpulannya adalah bahwa Roh Kudus tidak pernah menegur Anda tentang dosa-dosa Anda. Sekali lagi, Roh Kudus tidak pernah menegur Anda tentang dosa-dosa Anda. Ia tidak pernah menunjukkan kesalahan-kesalahan Anda. Saya memberi tantangan kepada Anda untuk menemukan ayat di Alkitab yang memberitahu Anda bahwa Roh Kudus telah menegur Anda tentang dosa-dosa Anda. Anda tidak akan pernah menemukan ayat semacam itu. Tubuh Kristus hidup dalam kekalahan karena banyak orang percaya tidak memahami bahwa Roh Kudus sebenarnya tinggal di dalam diri mereka untuk meyakinkan mereka tentang kebenaran mereka dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, Roh Kudus sebenarnya tinggal di dalam mereka untuk meyakinkan mereka tentang kebenaran mereka dalam Yesus Kristus. Bahkan jika Anda gagal, Roh Kudus selalu hadir di dalam diri Anda untuk mengingatkan Anda bahwa Anda terus-menerus dikuduskan oleh darah Yesus. Itulah Roh Kudus. Bukankah Anda akan setuju bahwa Anda sama sekali tidak membutuhkan Roh Kudus untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan Anda dan memberitahu Anda saat Anda telah berbuat dosa? Ayolah, pasangan hidup Anda cukup ahli untuk melakukan atau menunjukkan kesalahan Anda. Bahkan orang-orang yang tidak percaya, yang jelas tidak memiliki Roh Kudus di dalam diri mereka, mereka pun menyadari sepenuhnya saat mereka telah berbuat salah, karena mereka juga memiliki hati nurani. Anda tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk menunjukkan dosa-dosa Anda. Anda sendiri sudah menyadarinya karena Anda memiliki hati nurani. Saat Anda gagal, Roh Kudus meyakinkan Anda tentang kebenaran Anda, bukan dosa Anda. Tidak diperlukan wahyu dari Roh Kudus untuk mengetahui bahwa Anda telah gagal. Tetapi saat Anda menyadari bahwa Anda telah gagal, apa yang memang Anda butuhkan adalah Roh Kudus untuk meyakinkan Anda tentang kebenaran Anda. Anda membutuhkan Dia untuk menunjukkan kepada Anda bahwa meskipun Anda telah gagal, Anda masih merupakan kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Mengetahui dan mempercayai bahwa Tuhan tetap menganggap Anda benar, bahkan di saat Anda jatuh ke dalam dosa, tentunya membutuhkan wahyu dari Roh Kudus. Dapatkah Anda menyatakan amin pada pernyataan tersebut? Nyatanya kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas itu dalam kehidupan kita dan kuasa salib hanya dapat dimengerti melalui pewahyuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya mengapa orang yang tidak percaya tidak pernah dapat diyakinkan tentang kebenaran, karena dia tidak percaya. Hak istimewa ini khusus disediakan bagi Anda dan saya, orang-orang yang dilahirkan kembali, yang secara mulia disucikan oleh darah Yesus Kristus. Memahami karya Roh Kudus. Pastor Prince, bagaimana dengan Yohanes 16 ayat 8? Bukankah ayat itu mengatakan bahwa Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa? Saya senang Anda mengungkapkan ayat ini. Mari kita mempelajarinya bersama-sama. Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan
akan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Memang penting untuk membaca ayat-ayat Alkitab dalam konteksnya. Banyak orang yang akhirnya salah menafsirkan ayat-ayat Alkitab karena mereka gagal melakukan hal ini. Salah satu cara untuk membaca ayat-ayat Alkitab dalam konteksnya, dan ini adalah prinsip utama dari penafsiran Alkitab ya, adalah dengan mengidentifikasi siapa yang dibicarakan pada ayat-ayat tersebut. Jadi siapa yang dibicarakan oleh Yesus di Yohanes 6 ayat 8? Apakah ia sedang berbicara tentang orang-orang percaya atau orang-orang yang tidak percaya? Saat ia mengatakan bahwa Roh Kudus akan datang untuk menginsyafkan dunia akan dosa karena mereka tidak percaya kepadanya, jelas bahwa ia sedang berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya karena mereka berasal dari dunia. Dan perhatikanlah bahwa Roh Kudus tidak menginsyafkan dunia akan dosa-dosanya dalam bentuk jamak. Dikatakan hanya satu dosa bentuk tunggal ya. Hanya satu dosa yang Roh Kudus insafkan, yaitu dosa ketidakpercayaan. Dosa karena menolak Yesus dan tidak percaya pada karyanya yang sempurna. Yesus mati untuk seluruh dunia, tetapi itu tidak berarti bahwa dunia ini secara otomatis diselamatkan. Setiap individu harus membuat keputusan pribadi untuk menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dilahirkan ke dalam keluarga Kristen tidak secara otomatis membuat Anda menjadi orang percaya yang telah lahir kembali atau lahir baru. Seperti berjalan ke McDonald tidak secara otomatis menjadikan Anda Big Mac, atau berada dalam garasi tidak menjadikan Anda mobil. Tidak. Setiap orang harus membuat keputusan pribadi untuk menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi, Roh Kudus hadir untuk menginsyafkan orang-orang yang tidak percaya tentang satu dosa, yaitu dosa ketidakpercayaan itu. Namun saat orang mengeluarkan Yohanes 16 ayat 8 itu dari konteksnya, mereka mulai secara keliru mempercayai bahwa Roh Kudus hadir untuk menegur orang-orang percaya tentang dosa-dosa mereka. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tidak seorang pun dari kita yang membutuhkan bantuan dalam hal ini, karena kita semua sadar saat kita telah gagal. Jika Roh Kudus tidak pernah menegur Anda, orang percaya, tentang dosa-dosa Anda, lalu tentang apakah ia menginsyafkan Anda? Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus menginsyafkan Anda akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Nah, siapakah yang Yesus sedang bicarakan di sini? Jelas penggunaan kata ganti orang kedua kamu. Yesus sedang berbicara tentang orang-orang yang percaya kepadanya, seperti yang diwakili oleh murid-muridnya. Kepada siapa Yesus sedang berbicara saat itu? Ini memberitahu kita bahwa Roh Kudus diutus untuk menginsyafkan orang percaya akan kebenaran, bukan akan dosa mereka. Nah, apakah Anda dibenarkan karena perbuatan-perbuatan Anda ataukah karena iman kepada Yesus? Sekarang Anda seharusnya tahu bahwa Anda dibenarkan oleh iman karena kebenaran, bukan
karena perbuatan benar. Ya, jadi ini bukan tentang perbuatan benar, melainkan tentang kedudukan benar di hadapan Tuhan. Karena Anda memiliki iman yang benar. Jadi Anda sepatutnya sudah tahu bahwa Anda dibenarkan oleh iman. Karena kebenaran itu bukan tentang perbuatan benar, melainkan tentang kedudukan benar, posisi benar, atau status benar di hadapan Tuhan. Karena Anda memiliki iman yang benar. Jadi, jika Anda tidak memahaminya, Roh Kudus datang untuk menginsyafkan dan mengingatkan Anda bahwa Anda adalah kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ia hadir untuk mengingatkan Anda tentang klausa utama dari ikatan perjanjian yang baru, bahwa Tuhan akan penuh kemurahan kepada kesalahan-kesalahan Anda dan dosa-dosa Anda serta pelanggaran-pelanggaran Anda. Dia tidak akan mengingatnya lagi. Roh Kudus adalah penolong Anda. Ia diutus untuk tinggal dalam diri Anda untuk membantu Anda, bukan untuk mengusik Anda dan menunjukkan semua kesalahan Anda. Tidak seorang pun yang dapat hidup dengan pengganggu. Roh Kudus bukan pengganggu tentunya. Tidak, ia diutus untuk menolong Anda dengan menginsyafkan Anda tentang kebenaran kekal Anda. Menyadari kebenaran dan jangan berbuat dosa lagi. Saya pernah bertemu beberapa pengkhotbah yang menahan diri dari mengajari orang-orang percaya bahwa mereka benar dalam Kristus, karena para pengkhotbah ini merasa takut bahwa orang-orang percaya itu akan berbuat dosa begitu mereka menyadari kebenaran ini. Saya pernah bertemu dengan seorang pengkhotbah yang memberitahu saya bahwa setelah mendengar khotbah-khotbah saya, ia mempelajari firman Tuhan dan meneguhkan bahwa memang kita dibenarkan oleh karena Yesus, terlepas dari perbuatan-perbuatan kita. Tetapi ia memberitahu saya bahwa ia tidak dapat mengkhotbahkan ini karena ia merasa takut bahwa seandainya orang-orang percaya mengetahui bahwa mereka itu benar untuk selamanya, mereka akan berbuat dosa dengan sesuka hatinya. Jawaban Anda terletak dalam keyakinan atau cara percaya yang benar. Keyakinan atau kepercayaan yang benar. Jadi sikap pengkhotbah ini menyedihkan karena kuasa untuk mengatasi dosa justru terletak pada mengetahui bahwa Anda memang benar. Sekali lagi, kuasa untuk mengatasi dosa justru terletak pada mengetahui bahwa Anda memang orang benar, Anda berstatus benar, Anda berkodrat benar. Saat seorang percaya sedang bergumul melawan dosa, itu adalah kasus salah identitas. Coba renungkan ini. Kalau kita sebagai orang percaya, kita masih terus bergumul melawan dosa, artinya ini adalah kasus salah identitas. Kita sedang mengenakan identitas yang keliru. Dan selama kita mengenakan identitas yang keliru, kita tidak akan pernah bisa menang. Jadi orang yang bergumul dengan dosa ini, ia mengira bahwa ia masih orang berdosa yang busuk dan yang kotor. Dan sebagai akibatnya, ia akan terus hidup sebagai orang berdosa yang busuk dan kotor. Karena itulah keyakinannya.
Namun semakin ia sadar bahwa ia telah dibenarkan terlepas dari perbuatan-perbuatannya, semakin ia akan dikuatkan untuk hidup dengan benar. Wajar bukan? Orang-orang percaya sedang bergumul melawan dosa pada masa kini, tepatnya karena mereka tidak menyadari bahwa mereka benar atau bahwa mereka orang benar. Alkitab mengatakan, sadarlah akan kebenaran. Itu terjemahan dari bahasa Inggris. Awake to righteousness. Sadarlah akan kebenaran, tergugahlah akan kebenaran, dan jangan berbuat dosa. 1 Korintus 15 ayat 34 gitu ya. Kita lanjutkan. Ini berarti bahwa semakin sadar seorang percaya bahwa ia memang orang benar atau berkodrat benar, semakin cepat pula ia bertindak sebagai orang benar. Semakin cepat pula ia berperilaku sebagai orang benar. Inilah saatnya untuk menyadari kebenaran. Sekarang, ingatlah ini baik-baik. Keyakinan atau kepercayaan yang benar akan memimpin kepada kehidupan yang benar. Kepercayaan yang benar akan memimpin akan menghasilkan kehidupan yang benar. Ucapkanlah ini keras-keras bersama saya, karena ini adalah pewahyuan yang penuh kuasa, yang hebat, yang tidak dapat Anda lewatkan. Kepercayaan yang benar selalu memimpin Anda kepada kehidupan yang benar. Untuk memahami kebenaran ini, Anda perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang Anda lihat dalam ciptaan berasal dari alam rohani. Tuhan yang adalah roh mengucapkan segala sesuatu yang ia ciptakan sehingga terwujud. Dengan cara yang sama, jauh sebelum berkat Anda terwujud secara jasmaniah, itu sudah terlebih dulu ada di dalam roh Anda. Berkat-berkat itu yang belum terwujud secara jasmaniah, itu sudah terlebih dahulu ada di dalam roh Anda. Alkitab mengatakan, orang yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dengan kata lain, kehidupan Anda hari ini adalah pantulan dari apa yang tersimpan dan yang dibawa di dalam hati Anda selama ini. Jadi, jika Anda tidak ingin kehidupan Anda tetap sama, penyelesaiannya bukanlah mengubah keadaan luar Anda, melainkan mengubah hati Anda, mengubah apa yang Anda percayai, mengubah keyakinan Anda. Sahabatku, untuk setiap bidang kelemahan, kegagalan, dan kekalahan mungkin yang sedang Anda alami saat ini, saya meyakinkan Anda bahwa telah ada keyakinan yang salah atau kepercayaan yang salah di dalam bidang itu, ya. Untuk setiap bidang di mana Anda lemah, gagal, kalah, yang mungkin sekarang Anda sedang alami, saya meyakinkan Anda bahwa telah terjadi atau telah ada kepercayaan yang salah pada bidang itu. Pelajarilah firman Tuhan untuk mengetahui tentang Yesus dan kebenarannya. Jawaban Anda terletak pada adanya kepercayaan yang benar tadi. Selama beberapa generasi, tubuh Kristus telah dikalahkan dan dikepung oleh tuduhan dari si pendakwa karena mereka secara keliru percaya bahwa Roh Kudus menegur orang-orang percaya tentang dosa-dosa mereka.
mulailah percaya secara benar hari ini. Sekali lagi, mulai hari ini percayalah secara benar. Bacalah bab ini beberapa kali. Renungkanlah ayat-ayat yang saya kemukakan. Dan izinkanlah kebenaran ini meresap ke dalam hati yang diberikan oleh Tuhan untuk menginsafkan, dan bebaskanlah diri Anda dengan pengetahuan atau dengan pemahaman bahwa Roh Kudus adalah penolong Anda, bukan penuduh Anda. Ya. Dan Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan untuk menyadarkan Anda tentang kebenaran. Anda adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus Yesus. Alkitab dalam bahasa Indonesia mengatakan Anda dibenarkan di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab versi bahasa Inggris King James mengatakan Anda adalah kebenaran Tuhan itu sendiri di dalam Kristus Yesus. Ya, kita akan lanjutkan dengan subbab berikutnya. Kepercayaan yang benar memimpin kepada kehidupan yang benar. Sebuah kesaksian. Halaman 138. Ada seorang saudara seiman yang terkasih di gereja saya yang kehidupannya diubahkan setelah ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun ia masih bergumul dengan kebiasaan merokok. Setelah merokok selama bertahun-tahun dan tidak satu hari pun berlalu tanpa ia menghabiskan paling sedikit 1 bungkus rokok, ia menyampaikan kepada saya bahwa ia merasa sangat bersalah setiap kali ia merokok. Ia merasa terhukum dan terus-menerus mendengar suara si pendakwa yang membombardir dia dengan berbagai tuduhan. Misalnya, bagaimana mungkin kamu menyebut dirimu orang Kristen? Lihat dirimu sendiri, kamu seorang perokok. Menyerahlah, kamu tidak pantas menjadi orang Kristen. Kamu benar-benar munafik. Dan ia terus mendengarkan tuduhan-tuduhan ini, dan semakin sering ia mendengarkannya, semakin sering ia merokok. Perhatikan ini, saudara. Ada gejala yang menarik di sini kan? Semakin sering ia mendengarkan tuduhan-tuduhan itu, justru semakin sering ia merokok, semakin terikat ia pada kebiasaan merokoknya itu. Ia mengatakan bahwa ia benar-benar berusaha mengumpulkan seluruh kemauannya untuk mengatasi kebiasaan yang merusak ini. Tapi ia sama sekali tidak mampu melakukannya. Ia mengetahui bahwa tubuhnya adalah bait Tuhan dan ia secara tulus ingin memuliakan Tuhan. Tetapi ia tidak memiliki kuasa untuk melakukannya. Lalu ia mulai menghukum dirinya sendiri dan siap untuk menyerah. Kemudian ia mendengarkan khotbah saya tentang bagaimana Roh Kudus hadir di dalam dirinya untuk menginsyafkan dia tentang kebenaran. Dan bagaimana semakin ia yakin bahwa ia benar karena Yesus Kristus, semakin cepat pula perilakunya akan menjadi sesuai dengan apa yang ia percayai itu. Semakin ia yakin bahwa ia benar karena Yesus Kristus, semakin cepat pula perilakunya akan menjadi sesuai dengan apa yang ia percayai. Jadi ia mulai mengakui ini setiap hari. Aku adalah kebenaran Tuhan di dalam atau melalui Yesus Kristus. Setiap hari ia bangun pagi, memandang dirinya sendiri di cermin dan berkata, aku melihat seorang benar sedang berdiri di depanku. Bahkan saat ia tunduk kepada godaan dan menyalakan rokok, ia masih mengakui
Aku adalah kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Bahkan saat ini juga Tuhan memandangku benar. Saudara ini benar-benar percaya bahwa ia memang benar, bukan karena apa yang ia lakukan, melainkan karena apa yang telah Yesus lakukan. Semakin ia percaya bahwa ia adalah kebenaran Tuhan, semakin hilang kuasa kecanduan nikotinnya itu. Ia mulai memiliki kekuatan adikodrati untuk mengurangi asupan tembakau hariannya dalam waktu singkat. Ia mulai menggantikan suara si pendakwa yang mengatakan kamu munafik, bagaimana mungkin kamu menyebut dirimu orang Kristen, dengan suara Roh Kudus yang menyatakan engkau benar di mata Tuhan. Tuhan memandang engkau sama benarnya hari ini seperti Yesus Kristus. Suara Roh Kudus menjadi semakin keras di dalam dia, sampai sepenuhnya menenggelamkan suara si pendakwa. Saudara yang terkasih, saudara yang terkasih ini akhirnya tidak lagi mendengar suara penghakiman tersebut, suara penghukuman tersebut, dan hanya mendengar suara kebenaran. Dan suatu hari ia bangun dan menyadari bahwa keinginan terhadap rokok sudah tidak ada lagi pada dirinya. Haleluya. Ia dibebaskan dari kebiasaannya yang merusak hanya dengan mempercayai suara Roh Kudus dan memandang dirinya sendiri sebagai kebenaran Tuhan. Hanya bersikap setia dalam mempercayai dan mengakui, aku adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Dan itu menyebabkan kuasa terlepas ke dalam kehidupannya yang membuat keinginannya terhadap rokok lenyap. Ini sungguh sangat hebat, saudaraku. Kasih karunia-Nya lebih besar dibanding kecanduan Anda. Apakah Anda kewalahan karena suatu kecanduan hari ini? Mungkin Anda kecanduan merokok, pornografi, alkohol, obat terlarang, atau judi. Apapun itu, sahabatku, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada kecanduan apapun yang mungkin sedang membelenggu kehidupan Anda hari ini. Kasih karunia-Nya akan menelan kecanduan Anda. Hari ini adalah hari kebebasan dan kemerdekaan Anda. Hari ini adalah hari saat Tuhan akan membebaskan Anda dari setiap dusta, dari rasa bersalah, dan dari penghukuman yang dilontarkan si pendakwa kepada Anda. Sekarang saya ingin berdoa seperti ini bersama Anda. Tuhan Yesus, aku berterima kasih kepadamu untuk salib. Aku bersyukur kepadamu karena saat Engkau mati untukku, darah-Mu menyucikan aku dari semua dosa dan kesalahanku seumur hidupku. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku memberikan semua kecanduanku kepadamu hari ini. Aku bosan dan lelah dikalahkan dan dituduh oleh si pendakwa. Hari ini aku mengakui bahwa karena darah Yesus Kristus, aku sekarang adalah kebenaran Tuhan. Dengan kekuatan dan kuasa adikodrati dari Roh Kudus yang hadir untuk menginsyafkanku tentang kebenaranku, aku akan diingatkan setiap hari bahwa aku adalah kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Begitu Anda percaya bahwa Anda benar terlepas dari perbuatan-perbuatan Anda, suara si pendakwa yang datang untuk menuduh Anda tidak lagi mempunyai kekuasaan terhadap kehidupan Anda. Saya menunggu untuk mendengar kesaksian Anda tentang bagaimana Tuhan telah melepaskan Anda dari kecanduan Anda.
Informasi tentang pelayanan saya ada di bagian belakang buku ini. Silakan hubungi kami. Ayolah sahabatku, inilah saatnya menyadari kebenaran dan tidak berbuat dosa lagi. Saya ulangi, inilah saatnya bagi Anda dan saya untuk menyadari kebenaran dan tidak berbuat dosa lagi. Kepercayaan yang benar memimpin kepada kehidupan yang benar. Percayalah bahwa Anda memang benar dan Anda hidup sebagai hamba Tuhan yang benar, sebagai pria dan wanita yang benar di hadapan Tuhan. Penghukuman mungkin adalah akar terdalam, tapi hari ini Anda telah menemukan solusinya. Hanya dengan mempercayai bahwa Anda adalah kebenaran Tuhan karena Yesus Kristus. Apakah ada penghakiman bagi orang percaya? Berdasarkan Yohanes 16, saya telah menjelaskan bahwa Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia, yaitu orang-orang yang tidak percaya, tentang dosa ketidakpercayaan mereka kepada Yesus. Namun bagi orang percaya, Roh Kudus datang untuk menginsafkan tentang kebenaran mereka di dalam Kristus. Pada masa kini, ada beberapa orang percaya yang mempercayai bahwa Roh Kudus tinggal di dalam mereka untuk menginsafkan mereka, dan bukan hanya tentang dosa-dosa mereka, melainkan juga tentang kemarahan dan tentang penghakiman Tuhan atas mereka. Ini juga sama sekali tidak benar. Saya telah menjelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa kemarahan dan penghakiman Tuhan atas semua dosa kita telah ditimpakan seluruhnya pada tubuh Yesus Kristus saat Ia tergantung di salib. Jadi penghakiman apakah yang ada bagi orang percaya pada masa kini? Saat Yesus berkata, masih di Yohanes 16 tadi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihakimi. Saat Yesus berbicara demikian, siapa yang sedang dibicarakan olehnya? Orang percaya atau orang yang tidak percaya? Jawabannya bukan kedua-duanya. Ia sedang berbicara tentang penguasa dunia ini, seperti yang jelas dia nyatakan di ayat tersebut. Jadi, siapakah penguasa dunia ini? Penguasa dunia ini adalah iblis, si pendakwa itu sendiri. Saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Ia memberi mereka kekuasaan atas dunia ini. Namun saat Adam berdosa, Ia menyerahkan kekuasaan ini kepada iblis. Itulah sebabnya mengapa kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa pada masa sekarang ini, di mana kita melihat penyakit, wabah, peperangan, gempa bumi, dan banjir terjadi di sekitar kita. Semua ini bukan perbuatan Tuhan. Semuanya adalah perbuatan iblis. Yesus tidak datang untuk membinasakan kehidupan, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi yang Anda lihat dalam dunia yang sifatnya merusak adalah perbuatan si penguasa dunia ini. Tetapi coba tebak, masa sewa iblis di dunia ini sudah hampir habis, dan kita semakin dekat kepada hari saat Yesus akan kembali untuk kita. Haleluya. Sahabatku, kita telah melihat di bab ini bahwa Roh Kudus telah datang. Pertama, untuk menginsafkan orang yang tidak percaya tentang dosa ketidakpercayaan. Kedua, untuk menginsafkan orang-orang percaya tentang kebenaran terlepas dari perbuatan.
Yang ketiga, untuk mengingatkan kita bahwa iblis telah dihakimi di salib. Nah, inilah yang disebut memahami firman Tuhan secara benar. Kebingungan terjadi saat orang-orang percaya membaca firman Tuhan dan salah memahami kepada siapa si pembicara sedang berbicara. Seluruh firman Tuhan ditulis untuk kepentingan kita, tetapi tidak semuanya ditujukan kepada kita. Roh Kudus tidak akan pernah menyebut Anda munafik, dan tidak akan pernah juga Ia berkata, orang Kristen macam apa kamu ini. Semua ini adalah suara si pendakwa yang strateginya adalah melontarkan tuduhan kepada Anda untuk mendiskualifikasi Anda dan untuk membuat Anda merasa tidak layak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus disebut penghibur. Ia hadir untuk menghibur Anda dan mengingatkan Anda tentang salib Yesus setiap kali Anda gagal. Satu-satunya yang Ia ingin insyafkan kepada Anda adalah kebenaran Anda di dalam Yesus Kristus. Percayalah bahwa Anda adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus dan nikmatilah berkat-berkat yang ada di kepala atau di atas kepala orang benar. Hari ini sahabatku, percayalah bahwa Anda adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Mulailah hidup dalam kebebasan dari dakwaan iblis. Karena Kristus telah membeli bagi Anda kebebasan itu. Dan nikmatilah berkat-berkat yang ada di atas kepala orang benar.